Prinsip-prinsip TKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Hamidatun Nikmah dengan NIM 2121056. Di video kakak kali ini, kakak akan membahas tentang prinsip-prinsip total quality management loh. Yuk, tonton terus video kakak sampai akhir ya. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira langkah apa saja ya yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan prinsip total quality management dengan fokus pada pelanggan? Nah, berikut langkah pengimplementasian prinsip total quality management. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Dalam total quality management, pelanggan internal dan eksternal harus menjadi fokus utama. Pelanggan internal meliputi guru, laboran, pustakawan, teknisi, dan tenaga administrasi. Sedangkan pelanggan eksternal meliputi siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua adalah keterlibatan dan pemberdayaan. Karyawan harus terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Keterlibatan ini dapat meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan serta meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan harus diberikan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghadapi perubahan dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, karyawan dapat lebih efektif dalam memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Yang keempat adalah kerja tim. Tim kerjasama harus ditekan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dalam total quality management, tim kerjasama sangatlah penting untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan meningkatkan kualitas layanan. Yang kelima adalah perbaikan sistem berkesinambungan. Perbaikan sistem harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan. Dalam total quality management, perbaikan sistem berkesinambungan penting untuk mencapai kepuasan pelanggan. Dan yang keenam adalah kesatuan tujuan. Kesatuan tujuan harus ditekankan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dalam total quality management, kesatuan tujuan adalah penting untuk mencapai kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah kebebasan yang terkendali. Kebebasan yang terkendali harus diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dalam total quality management, kebebasan yang terkendali adalah penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan mencapai tujuan serta kepuasan pelanggan. Kemudian, kira-kira langkah apa saja ya yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan prinsip total quality management untuk pengambilan keputusan dan masalah? Nah, berikut langkah pengimplementasian prinsip total quality management untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang transparan. Dalam total quality management, pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan dan terbuka.
Karyawan harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan pendapatnya. Dengan demikian, karyawan dapat lebih memiliki rasa terhadap keputusan dan lebih mampu untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yang kedua adalah pemecahan masalah berbasis kelompok. Pemecahan masalah harus dilakukan secara berbasis kelompok ya. Karyawan harus diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dalam pemecahan masalah dan memberikan pendapatnya. Dengan demikian, karyawan juga dapat lebih memiliki rasa terhadap solusi dan lebih mampu melaksanakan solusi tersebut. Dan yang ketiga adalah keterlibatan karyawan. Karyawan harus terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Keterlibatan ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keputusan, serta meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat adalah penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Data harus digunakan secara efektif untuk mengambil keputusan. Data harus dijelaskan dan disajikan secara transparan untuk membantu karyawan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang kelima adalah pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian harus dilakukan secara efektif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, kualitas layanan dapat dipertahankan dan meningkat. Yang keenam adalah pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dengan demikian, karyawan dapat lebih efektif dalam memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah kesatuan tujuan. Kesatuan tujuan harus ditekankan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dalam total quality management, kesatuan tujuan adalah penting untuk mencapai kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan. Cukup sekian penjelasan kakak tentang pengimplementasian prinsip Total Quality Management. Yuk terapkan TQM di lembaga kalian agar terciptanya lembaga yang berkualitas. Cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kakak tutup, kakak punya pantun nih. Pergi ke pasar ketemu Ayu Ting Ting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.